Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vera Septiani di Halo Podcast dengan edisi Menolak Insecure. Oke guys, kali ini saya ditemani dengan Adik Hima Fatul Afifah. Gimana kabarnya Mbak Hima? I'm fine. Kakaknya di mana? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Oke, sebelumnya apakah saya boleh bertanya Mbak? Ya silakan Kak. Tapi ini pertanyaannya agak agak mendalam gitu. Ya nggak apa-apa, silakan saja. Oke. Pernah nggak sih adik kayak merasa insecure gitu? Soal insecure ya, semua kalau masalah insecure sih pasti pernah rasakan. Ya. Hampir semua lah. Apalagi kalau mayoritas kaum hawa itu lebih banyak insecure-nya. Ya gimana ya, itu tergantung kita sendiri ya, bagaimana cara kita menghadapi suatu rasa insecure itu. Jadi kita menghadapi itu harus dengan rasa optimis. Kalau kita dengan rasa negatif itu akan jadi beban kita sendiri ya. Apalagi kalau sudah punya beban banyak, terus ditambah lagi punya beban rasa insecure, itu pasti lebih berat. Kan namanya juga kehidupan, pasti ada sesuatu yang mungkin kita iri atau kita pengen tapi kita nggak bisa. Itu pasti ada. Tapi cobalah kita untuk menerima semuanya itu dalam hal apapun. Terkadang juga ada dalam hal fisik, kekurangan fisik, atau termasuk saya sendiri termasuk orang yang punya kekurangan fisik. Yang saya sendiri ini kekurangan fisiknya lebih di wajah ya. Tapi bagaimana ya, kita itu nggak usah terlalu memikirkan soal itu. Kan BTW juga kan semuanya punya kelebihan kekurangan. Jadi bagaimana kita untuk mengaplikasikan kelebihan kita dan menerima kekurangan kita sendiri, itu sih. Kalau boleh tahu, insecure karena apa ya? Soal insecure sih kalau sekarang sih nggak ada, tapi kalau dulu pernah. Kalau dulu sih ya, apalagi kalau bukan soal fisik ya, kebanyakan. Kalau saya sih soal fisik pernah, soal kayak potensi diri juga pernah. Kalau soal fisik kan terkadang pengen ya, namanya juga perempuan, kalau dipandang kayak cantik, kayak sempurna lah dari body, dari wajahnya, pasti kan semuanya pengen. Tapi kita bagaimana untuk menerima semua itu, untuk mensyukuri dan seperti kita kayak berusaha kayak biasa saja gitu. Semua kan juga pemberian dari yang di atas, jadi kita terima dengan hati. Gak pernah juga soal potensi diri itu kayak kan bisa dikembangkan. Kalau potensi diri kan masih bisa diperkembangkan. Nah kalau soal fisik kan memang sudah tidak bisa diubah kan, sudah takdir. Jadi kita harus menerima dengan ikhlas lah dan tetap semangat untuk menjalani episode kehidupan sehari-hari. Terus untuk potensi diri kita bisa mengembangkan diri, menambah wawasan, memperbanyak teman yang sekiranya itu temannya positif dan menghindari yang negatif. Kalau boleh tahu, pernah nggak sih ada kayak mendapat kata-kata yang kurang enak di hati, yang menyakitkan gitu? Pernah sih, itu pasti pernah. Apalagi kalau pas masih kecil kan nggak tahu ya, namanya anak kecil kan cuma nangis. Ya pernah sih, seringan pas waktu kecil juga pernah dikatain inilah, tentang inilah, itulah. Ya kebanyakan tentang fisik, soalnya kan kekurangan diri saya kan di fisik. Ya kalau pas kecil sih nangis ya, mau apa nggak tahu. Kalau sudah kayak sekarang udah sampai dewasa, udah remaja, udah mau naik ke fase dari dewasa, ya mulai memahami lah, mulai memikirkan apa kok masa gitu aja kok dipikir. Jadi nggak terlalu mendengarkan perkataan orang dia kayak apa sih, udah amat gitu. Soalnya
juga kan nggak ngaruh dengan kehidupan kita kan, ya cukup didengarkan aja, nggak usah sampai ke hati. Kan semuanya punya pendapat dan kita nggak berhak untuk menahan pendapat orang lain, ya sudah diterima aja. Anggap aja yang berlalu gitu ya. Iya, seperti gitulah. Iya. Oke. Pernah nggak sih ada kayak dapat perkataan yang paling menyakitkan gitu sampai hari ini masih dikenang di hati Ade gitu, kayak masih tersimpan di memori gitu? Kalau sampai kepikiran sampai sekarang sih nggak bisa, nggak ada sih, nggak ada. Ya kalau dulu sih ada, kalau sekarang kan udah kayak apa ya, nggak perlu dipikirin gitu loh. Udah dewasa gitu. Iya, coba untuk memaafkan, menerima. Oh ya Dek, bagaimana Ade bisa menanggapi, kan ini ya, kalau betul Ade sekarang tinggal di pondok ya, yang dimana itu pondoknya khusus putri ya. Nah, gimana Ade menanggapi kayak apa namanya, menanggapi kayak semua kan di situ kan perempuan semua, pastinya ada rasa kayak insecure gitu. Terus gimana Ade menanggapinya? Ya pertama-tama masuk sih kaget ya, soalnya nggak pernah mondok kan juga dari SMA. Ya kayak iri itu pasti ada untuk permulaan, iri terus pengen memiliki yang dimiliki orang lain, yang nggak bisa kita miliki. Contohnya kayak kecantikan ya, kecantikan di wajah saya nggak memiliki, tapi orang lain memiliki. Ya itu saya juga pernah pengen apa sih, saya pengen gitu, tapi kenapa saya gini, kenapa orang lain bisa gitu, kenapa saya nggak bisa begitu, itu pasti ada pas kala itu. Tapi untuk sekarang sih kan udah lama juga kan, ya apa ya, kayak hal biasa gitu. Yang jadi pikiran saya sampai sekarang sih ini apa, gimana lebih iri pada potensi yang lain daripada soal fisik. Saya tidak terlalu mempermasalahkan ya untuk saat ini, soalnya juga kan sudah mau dewasa, ya, sudah mau memikirkan masa depan. Jadi soal kayak insecure masalah fisik itu enggak sih, maksudnya tidak terlalu dipikirkan juga, apa ya, kayak hal biasa aja. Oke. Menurut Ade gimana? Kan masih ada teman-teman yang masih merasa kayak kurang insecure gitu, merasa masih kurang ada rasa inilah, kurang gimana ya, kayak merasa masih kurang. Jadi merasa masih kurang, terus dia tuh berpikir kayak dia kok bisa gini, kenapa aku enggak gitu. Terus kayak coba gimana gitu, gimana pendapat Ade tentang sesuatu hal yang bisa membuat teman-teman sekitar Ade agar merasa lebih bersyukur, bisa lebih mencintai diri sendiri dan masih berdamai dengan dirinya. Menurut saya sih ada banyak hal yang harus dilakuin ya. Ya ada sih, yang pertama coba teman-teman semua mencari tahu apa keinginan teman-teman sendiri, terus mulai mencari tahu kayak apa ya, mencari tahu kesukaan atau passion dari diri kita sendiri, dari diri teman-teman. Terus coba untuk mengenali diri teman-teman ini kayak, maksudnya punya kepribadiannya gimana, kan ada banyak kepribadian, contohnya kayak extrovert, introvert gitu. Terus coba untuk mengenali bisa lebih fokus pada diri sendiri, coba untuk apa ya, bodo amat terhadap hal yang nggak penting gitu, kayak apa ya, omongan-omongan, pendapat yang sekiranya itu gak terlalu penting gitu. Apalagi soal insecure ya, pasti banyak yang komen, pasti ada banyak yang
apa ya, membuli juga sampai pernah. Tapi ya gimana ya, cobalah untuk memaafkan, menerima, dan kayak menganggap hal itu biasa gitu. Terus kalian teman-teman juga bisa menjalani kelebihan, mengembangkan kelebihan kalian. Kan semua pasti punya kayak hobi, punya potensi, nah itu dikembangkan. Dari kayak suka baca buku, saya sendiri sukanya baca buku, ya dikembangkan. Mulai banyaklah buku-buku yang dibaca gitu. Kalau kalian sukanya apa, main bola atau apa, ya dikembangkan. Lebih gini ya, lebih memikirkan perkembangan potensi dari diri kalian daripada memikirkan hal yang nggak penting-penting gitu, yang nggak seharusnya dipikirin sih. Coba juga untuk menerima kelebihan dan kekurangan kalian semua. Oke, baik teman-teman. Jadi sekian perbincangan saya dengan Ade Hima kali ini. Semoga podcast ini bisa untuk memotivasi teman-teman yang di luar sana yang masih merasa insecure, masih merasa ngerasa kurang gitu, merasa kok aku nggak bisa begini, kenapa mereka bisa begitu gitu. Semoga podcast ini bisa memotivasi untuk kalian semua ya teman-teman. Oke, gimana? Oh iya, setelah kalian kayak sudah mulai mengenali, mencintai, menyayangi diri kalian, mengetahui kelebihan dan kekurangan kalian, coba kalian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Mulai melakukan, mulai bertindak yang sekiranya itu bisa merubah diri kalian lebih baik, dan mulai stop untuk mendengarkan perkataan pendapat orang lain yang tidak sekiranya nggak penting dalam hidup kalian. Itu aja. Tetap semangat. Oke, tetap semangat teman-teman. Oke, saya akhiri. Saya Ferry Septiani dan saya Hima Fatul Afifah pamit undur diri, minta maaf atas kesalahan-kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.